Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video pembelajaran matematika kelas 10. Nah, di video ini kita akan membahas soal-soal yang telah saya tampilkan di video sebelumnya. Namun, untuk membahas soal tersebut, kita harus mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran yang telah kita lakukan selama ini. Nah, tujuan pembelajaran mengenai eksponen ini, yang pertama, siswa mampu memahami sifat-sifat operasi bilangan berpangkat dengan benar. Siswa mampu menjelaskan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat dengan tepat. Siswa mampu menentukan nilai operasi bilangan berpangkat dengan tepat. Yang terakhir, siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual dalam operasi bilangan berpangkat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran mengenai eksponen. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal. Di soal yang pertama itu kita akan membuktikan sifat eksponen yang ke-6 dan ke-7. Di mana sifat yang ke-6 itu adalah A pangkat M per N dikalikan A pangkat P per N sama dengan A pangkat M ditambah P per N. Dengan A lebih dari 0, M per N dan P per N bilangan rasional dengan N tidak sama dengan 0. Dan untuk sifat yang ketujuh adalah A pangkat M per N dikalikan A pangkat P per Q sama dengan A pangkat M per N ditambah P per Q. Dengan A lebih dari 0, maka M per N dan P per Q bilangan rasional. Dengan N dan Q tidak sama dengan 0. Nah, untuk membuktikan kedua sifat tersebut, kita harus mengingat kembali sifat eksponen yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, untuk sifat yang keenam kita akan menggunakan sifat eksponen yang pertama, yaitu perkalian bilangan berpangkat. Saya tulis dulu soalnya ya. Atau sifatnya itu adalah A pangkat M per N kita kalikan kembali dengan A pangkat P per N. Untuk sifat eksponen yang pertama yaitu perkalian berpangkat, maka pangkatnya itu tinggal kalian jumlahkan. Jadi A pangkat M per N ditambah P per N sama dengan A pangkat M ditambah P per N. Terbukti ya bahwa A pangkat M per N dikalikan A pangkat P per N itu sama dengan A pangkat M ditambah P per N. Nah, sampai di sini pembuktian sifat yang ke-6. Lalu kita buktikan untuk sifat yang ke-7, yaitu A pangkat M per N dikalikan dengan A pangkat P per Q. Nah, di sini masih menggunakan sifat eksponen yang pertama, yaitu perkalian bilangan berpangkat. Maka A pangkat M per N ditambah dengan P per Q. Jadi pangkatnya itu tinggal kalian jumlahkan. Maka di sini A pangkat M per N ditambah pangkat P per Q. Nah, sampai di sini pembuktian sifat yang ke-7. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Menentukan nilai P sehingga persamaan berikut ini tepat. Jadi kita akan mencari nilai P. Untuk yang A yaitu 3 pangkat 4 pangkatkan kembali dengan 2 sama dengan 3P. Oke, kita coba jawab. Menentukan nilai P ya di sini. Untuk yang A itu
3 pangkat 4, kemudian pangkatkan lagi dengan 2 sama dengan 3P. Nah, yang ditanyakan adalah nilai P di sini. Untuk yang A, kalian ingat kembali sifat eksponen yang keberapa, yaitu bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan kembali atau dipangkatkan lagi. Jadi pangkatnya itu kalian kalikan ya. 3 pangkat 4 dikali dengan pangkat 2 itu sama dengan 3P. 3 pangkat P. Maka 4 dikalikan 2 itu adalah 3 pangkat 8 sama dengan 3 pangkat P. Jadi di sini untuk nilai P-nya itu adalah 8. Jadi nilai P-nya itu sama dengan 8. Lanjut ke yang B. Untuk soal yang B itu adalah B pangkat P dikalikan B pangkat 5 itu sama dengan B pangkat 9. Kita akan mencari pangkat P. Di sini berarti B pangkat P sama dengan B pangkat 9 per B pangkat 5. Mengapa menjadi per atau pembagian? Karena operasi di sini adalah perkalian. Jika kita pindah ruas atau pindah ke sebelah kanan melewati sama dengan, maka operasi perkalian ini akan berubah menjadi operasi pembagian. Ya. Untuk operasi perkalian, jika kita pindah ruas atau melewati sama dengan, itu akan menjadi operasi pembagian. Nah, kita masuk ke sifat eksponen yang kedua, yaitu pembagian bilangan berpangkat, di mana pangkatnya itu tinggal kalian kurangi atau menjadi pengurangan. Maka B pangkat 9 dikurangi B pangkat 5. Hasilnya adalah B pangkat 4. Jadi nilai P di sini ya, nilai P di sini adalah 4. Nilai P sama dengan 4. Untuk soal yang kedua yaitu yang B ya. Lanjut soal berikutnya yaitu yang bagian C. Di sini adalah tiga V pangkat P itu sama dengan 27 V pangkat 3. Nah, berapa sih nilai P di sini? Jika kita perhatikan, untuk nilai P atau pangkat P di sini adalah 3. Jika kita uraikan adalah 3 pangkat P Pi pangkat P sama dengan 27 Pi pangkat 3. Untuk V di sini adalah pangkat P, maka otomatis P-nya di sini itu adalah pangkat 3. Oke, 3P, maka V pangkat 3 sama dengan 27 V pangkat 3. Kita cari nilai pangkat P di sini. Jika kita perhatikan angka 27 di sini, maka kita bisa menjawab berapa nilai P-nya itu. Jadi di sini 3 pangkat berapa? Yang hasilnya adalah 27. 3 pangkat berapakah yang hasilnya 27? Maka bisa kita hitung atau mengingat kembali bahwa 27 itu dari perpangkatan 3 pangkat 3. Maka
V pangkat 3 sama dengan 27 V pangkat 3. Bisa dijawab bahwa nilai P di sini yaitu pangkat 3 atau 3. Maka nilai P-nya itu adalah 3. Oke, cukup paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Menyederhanakan bilangan berpangkat. Untuk yang bagian A yaitu 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 6 per 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Kemudian pangkatkan dengan 3 atau pangkatkan kembali dengan 3. Oke, kita coba untuk yang bagian A. Soal nomor 3 bagian A. 2 pangkat 4 kemudian dikali dengan 3 pangkat 6 per 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 3. Di sini ada dua pilihan. Apakah kita akan menyelesaikan terlebih dahulu menggunakan sifat eksponen yang ketiga, atau bisa juga kita terlebih dahulu menggunakan sifat eksponen yang kedua, yaitu pembagian bilangan berpangkat. Kalian boleh pilih yang mana saja, tapi di sini saya akan menggunakan terlebih dahulu sifat eksponen yang kedua, yaitu pembagian bilangan berpangkat. Karena di sini bilangan pokoknya itu sudah sama ya, 2 pangkat 4 per 2 pangkat 3. Jika kita pisahkan di sini adalah 2 pangkat 4 per 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 6 per 3 pangkat 2. Kemudian kita pangkatkan lagi dengan 3. Maka kalian hanya mengurangi pangkatnya saja. 2 pangkat 4 dikurangi 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 4 dikurangi pangkat 3. Jadi hasilnya 2 pangkat 4 dikurangi pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 1. Oke. Lanjut ke 3 pangkat 6 per 3 pangkat 2. Jika kita uraikan, tetap menjadi pembagian bilangan berpangkat, dan pangkatnya itu kalian kurangi ya. 3 pangkat 6 dikurangi pangkat 2. Maka hasilnya adalah, jangan lupa tulis pangkatnya, 3 pangkat 6 dikurangi 2, 3 pangkat 4. Masih dengan yang sama, yaitu dipangkatkan lagi dengan 3. Setelah itu kalian gunakan sifat eksponen yang ketiga, yaitu bilangan berpangkat, kemudian kita pangkatkan kembali. Nah, di sini kalian tinggal mengalihkan si pangkatnya saja ya, yaitu 1 dan 4. Dikalikan dengan pangkatnya berapa di sini, yaitu 3. Maka 2 pangkat 1 dikalikan 3, hasilnya 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 4 dikalikan dengan pangkat 3-nya, yaitu 3 pangkat 12. Nah, ini adalah bentuk paling sederhana dari 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 6 per 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 pangkat 3, atau dipangkatkan kembali dengan 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 12. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 3 bagian B. Untuk soal nomor 3 bagian B yaitu
3U pangkat 3 V pangkat 5 dikali dengan 9 U pangkat 4 Pi pangkat 1. Nah, untuk soal ini itu ada bilangan konstan ya, yaitu 3 dan 9. Jadi kalau kita mau mengerjakan soal seperti ini, kalian bisa mengalikannya langsung atau kita kalikan saja 3 dan 9-nya di sini. Maka 3 dikali 9 U pangkat 3. Karena U pangkat 3 kita kalikan dengan U pangkat 4, itu masuk ke sifat eksponen yang pertama, yaitu perkalian bilangan berpangkat, maka kalian langsung saja jumlahkan pangkatnya saja ya. Berarti U pangkat 3 ditambah dengan pangkat 4. Lalu V-nya juga sama, V pangkat 5 ditambah dengan pangkat 1. Kenapa pangkat 1 tidak ditulis? Ya, karena cukup, atau bisa kita katakan satunya itu adalah bilangan gaib. Jadi tidak perlu lagi ditulis kalau pangkat 1 ya. Di sini bisa langsung kalian selesaikan. 3 kali 9 yaitu 27. U pangkat 3 ditambah pangkat 4 maka U pangkat 7. V pangkat 5 ditambah 1 yaitu V pangkat 6. Maka hasilnya 27 U pangkat 7 V pangkat 6. Boleh sampai di sini penyederhanaannya, atau mau lebih sederhana lagi bisa ya. 27 itu kita cari bilangan berpangkat berapa sih yang hasilnya 27. Nah, jika kita ingat-ingat bahwa 27 itu adalah bilangan berpangkat dari 3 pangkat 3. U pangkat 7 V pangkat 6. Nah, ini adalah bentuk paling sederhana dari soal bagian B, yaitu 3 pangkat 3 U pangkat 7 V pangkat 6. Oke, jelas ya. Kita bahas soal yang terakhir, soal nomor 3 bagian C, yaitu N pangkat negatif 1 R pangkat 4 per 5 N pangkat negatif 6 R pangkat negatif 4 dipangkatkan dengan 2. Nah, tentunya masih menggunakan sifat-sifat eksponen ya. Di sini kita cari yang samanya. Yang samanya yang mana ya? Nah, di sini N itu berarti 1. N itu berarti 1. Maka jika kita uraikan, di sini adalah 1/5 N negatif 1. Karena ini pembagian, maka pangkatnya kalian bisa langsung dikurangi. Berarti dikurangi dengan negatif 6. Lanjut ya, di sini lanjut ke sini. Untuk R-nya itu adalah R pangkat 4 dikurangi negatif 4. Itu dikalikan semuanya atau dipangkatkan dengan 2. Maka didapatlah hasilnya adalah 1/5 N negatif 1 dikurangi negatif 6. Itu jika kita ingat kembali operasi bilangan bulat, di mana negatif bertemu dengan negatif di sini itu akan menghasilkan positif. Jadi negatif 1 ditambah 6. Kemudian yang R-nya juga sama, karena
negatif bertemu dengan negatif hasilnya positif, maka berubah menjadi R pangkat 4 ditambah dengan 4. Masih dengan pangkat 2-nya di sini. Didapat 1/5 N negatif 1 ditambah 6 yaitu 5 pangkat 5 dikali dengan R pangkat 4 ditambah 4 jadi R pangkat 8. Nah, jangan lupa dipangkatkan lagi dengan 2. Maka hasilnya 1/5 N 5 dikali 2 R pangkat 8 dikali 2. 1/5 N pangkat 10 dikali R pangkat 16. Apakah ada bentuk sederhana? Nah, yang dipangkatkan 2 itu tidak hanya N dan R saja, tetapi 5-nya pun kita pangkatkan kembali, maka hasilnya adalah 1/25 N pangkat 10 dikali R pangkat 16. Nah, ini adalah bentuk paling sederhana dari N negatif 1 kali R pangkat 4/5 N pangkat negatif 6 dan R pangkat negatif 4 kita pangkatkan lagi dengan 2. Nah, ini soal pamungkas dari latihan eksponen. Mudah-mudahan cukup jelas dengan apa yang saya sampaikan. Semoga kalian bisa lebih memahami lagi dari apa yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar atau bisa bertemu langsung dengan saya ya. Oke, sudah cukup jelas ya. Nah, oke, terakhir saya ucapkan terima kasih atas penyimakan dari kalian di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa lebih dipahami lagi dan bisa kalian gali informasi-informasi yang lebih jelas lagi untuk materi eksponen ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.